Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Abdul Ghani selaku dosen pengampu mata kuliah Web Programming 2. Kami dari kelompok 3 kelas 12 305 ingin mempresentasikan tugas proyek kami yaitu Clinic Care. Sebelum memulai pembahasan, ini ada nama anggota kelompok kami. Slide pertama akan dijelaskan oleh Graciela Helistiana. Saya Graciela Helistiana dengan NIM 12220867 ingin menjelaskan tentang latar belakang tugas proyek kami. Sistem informasi yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien dan dokter, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan hasil rekam medis pasien yang telah terkomputerisasi. Dirancang untuk meminimalisir kesalahan dalam data dan memudahkan petugas ataupun admin dalam menginput data yang dibutuhkan. Ruang lingkup aplikasi Clinic Care ini meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan pendaftaran sampai pembayaran, manajemen data pasien, dilengkapi dengan laporan rekam medis, laporan obat masuk, laporan obat keluar, laporan pendaftaran, dan laporan pembayaran. Lanjut, di sini ada analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem petugas itu yang pertama ada petugas harus melakukan login terlebih dahulu agar dapat mengakses aplikasi ini dengan memasukkan username dan password. Lalu yang kedua, petugas bisa mengelola profil petugas, mengelola data master, mengelola transaksi pendaftaran, mengelola transaksi pembayaran, dan mengelola data pemeriksaan. Selanjutnya, yang ketiga, petugas selesai menggunakan aplikasi ini, petugas harus melakukan logout agar data yang telah terinput terjaga keamanannya. Lanjut, analisis kebutuhan sistem apoteker atau kasir. Yang pertama itu, apoteker atau kasir menggunakan aplikasi ini diharuskan login terlebih dahulu agar dapat mengakses aplikasi ini. Yang kedua, apoteker atau kasir dapat mengakses mengelola data master obat, mengelola transaksi pembayaran, mengelola medis resep. Yang ketiga, apoteker atau kasir selesai menggunakan aplikasi ini harus melakukan logout agar keamanan data tetap terjaga. Di sini ada ERD project kami, yaitu Clinic Care, di mana dari petugas yang berisi kode petugas sebagai primary key, lalu ada nama petugas, username, password, alamat petugas, dan level, dia memiliki relasi dengan pendaftaran yaitu one-to-many. Artinya satu petugas menginput banyak pendaftaran. Dari pendaftaran, dia memiliki nomor daftar sebagai primary key yang berisi tanggal, kode poli, kode dokter, status, kode petugas, nomor antri, dan nomor pasien. Dia memiliki relasi dengan dokter, di mana one-to-many, artinya satu pendaftaran mempunyai satu dokter. Lanjut dari dokter, dia yang berisi kode dokter yang sebagai primary key-nya, lalu ada nama dokter, nomor telepon, alamat, SIP, tarif, dan kode poli. Dari dokter, dia memiliki relasi one-to-one dengan poliklinik, yang berisi kode poli sebagai primary key, nama poli, dan lantai. Dari poliklinik, dia memiliki relasi dengan tindakan, di mana dia one-to-many. Artinya, satu poliklinik bisa memiliki banyak tindakan, di mana tindakan itu mempunyai kode tindakan sebagai primary key, lalu nama tindakan, dan tarif. Lanjut, dari dokter, dia memiliki relasi dengan rekam medis, yaitu one-to-many. Artinya, satu dokter bisa membuat banyak rekam medis. Lalu dari rekam medis, dia memiliki relasi dengan resep, di mana dari dokter, dia memiliki relasi one-to-many, yang artinya satu dokter bisa membuat banyak rekam medis. Lanjut, dari rekam medis yang berisi ID periksa sebagai primary key, nomor daftar, tanggal periksa, kode tindakan, nama tindakan, diagnosa, dan keluhan. Dia memiliki relasi dengan resep, yaitu one-to-one, artinya satu rekam medis hanya bisa membuat satu resep. Lalu dari resep, dia berisi tentang ID resep sebagai primary key, lalu kode obat, nomor daftar, harga, berapa, keterangan, banyak, dan subtotal. Dia memiliki relasi dengan obat, yaitu one-to-many, yang dengan artinya satu resep memiliki atau bisa membuat banyak obat. Dan obat ini dia berisi tentang kode obat sebagai primary key, lalu nama obat, tanggal masuk, jenis, status, harga, dan jumlah obat. Lanjut kita ke pasien, di mana pasien ini yang berisi nomor pasien sebagai primary key-nya, lalu ada nama pasien, usia, tanggal lahir, jenis kelamin,
alamat, nomor telepon, dan status pasien. Dia memiliki relasi dengan pendaftaran, yaitu one-to-one. Artinya hanya satu pasien bisa memproses satu pendaftaran. Lalu dari pendaftaran, dia memiliki relasi dengan pembayaran, yaitu one-to-one. Artinya satu pendaftaran hanya bisa memiliki satu pembayaran yang berisi tentang ID bayar sebagai primary key, lalu ada nomor daftar, bayar, total, dan kembali. Lanjut, LRS yaitu Logical Record Structure. Dari petugas, dia bisa menginput banyak pendaftaran, yaitu dengan relasi one-to-many. Lalu dari poliklinik ke pendaftaran, itu one-to-one, yang artinya satu poliklinik memiliki satu pendaftaran. Lalu dari dokter ke poliklinik, itu dengan relasi one-to-one, yang artinya seperti yang tadi saya bilang, satu dokter hanya bisa memiliki satu poliklinik. Lanjut dari dokter ke pendaftaran, dia memiliki relasi itu one-to-one, yang artinya satu dokter mempunyai atau hanya bisa memiliki satu pendaftaran. Lalu dari pasien ke pendaftaran itu memiliki relasi one-to-one, yang artinya satu pasien hanya bisa mendaftar itu sekali. Lalu dari pembayaran ke pendaftaran yaitu memiliki relasi one-to-one, berarti satu pendaftaran hanya bisa satu pembayaran. Lanjut dari pendaftaran ke rekam medis itu dengan relasi one-to-one, yang artinya satu pendaftaran hanya bisa memiliki satu rekam medis. Dari rekam medis ke tindakan memiliki relasi one-to-many, yang artinya satu rekam medis bisa mencakup banyak tindakan. Lalu dari pendaftaran ke resep, dia bisa dengan relasi one-to-one, yang artinya satu pendaftaran hanya bisa satu resep. Lalu dari resep ke obat, dia memiliki relasi one-to-many, yang artinya satu resep bisa mencakup banyak obat. Lanjut, di sini ada use case website Clinicare, di mana dari petugas dulu, yaitu dia login terlebih dahulu, membutuhkan username dengan password. Lalu setelah itu dia bisa menginput data dokter, lanjut menginput data pasien, lalu menginput pendaftaran, setelah itu menginput data poliklinik, dan setelah itu menginput rekam medis. Dari sisi apoteker, dia sebelumnya itu dia harus login dulu, yang tentunya membutuhkan username dan password. Lanjut dia menginput resep, setelah itu menginput pembayaran, lalu menginput data obat, dan menginput rekam medis. Lalu di sini ada skenario use case data dokter, pasien, poliklinik. Use case name data dokter, lalu deskripsinya petugas mengolah data dokter, aktornya petugas, preconditionnya petugas telah melakukan login, basic flow-nya yang pertama petugas mencari data dokter, jika belum terdaftar, petugas menambahkan data dokter, petugas menyimpan data dokter. Lalu petugas mencari data pasien, dan jika pasien belum terdaftar, petugas menambahkan pasien baru, setelah itu petugas mengisi data pasien. Lalu lanjut, petugas mencetak kartu pasien. Setelah itu, petugas mencari data poliklinik, dan jika data poliklinik belum ada, petugas menambahkan data poliklinik tadi. Post conditionnya yang pertama, petugas dapat melihat dan mengupdate data dokter. Yang kedua, petugas dapat melihat dan mengupdate data pasien. Dan yang ketiga, petugas dapat melihat dan mengupdate data poliklinik. Lalu di sini ada skenario use case data pasien resep. Use case name yaitu resep, deskripsinya apoteker membuat resep, aktornya apoteker, preconditionnya apoteker melengkapi form rekam medis, basic flow-nya yang pertama apoteker mencari data rekam medis, yang kedua apoteker mengisi data resep, yang ketiga apoteker menyimpan dan mencetak resep, dan post condition-nya itu apoteker mengisi form pembayaran rekam medis pasien. Terakhir, skenario use case data pembayaran. Use case name-nya itu pembayaran, deskripsinya yaitu apoteker mengelola pembayaran, aktornya apoteker, precondition-nya apoteker melengkapi form resep, basic flow-nya yang pertama, apoteker mencari data pasien pendaftaran, lalu yang kedua apoteker mengisi form pembayaran, yang ketiga apoteker mencetak bukti pembayaran. Post condition-nya apoteker dapat melihat laporan pembayaran. Selanjutnya, kelas diagram website Clinicare, di mana kelas petugas memiliki kode petugas, nama petugas, alamat petugas, username, password, dan label. Dengan metodenya tambah, ubah, hapus, dan cari. Memiliki relasi dengan pendaftaran yaitu one-to-many, artinya satu petugas menginput banyak pendaftaran. Lalu dari pasien, kelas pasien ini memiliki isi nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, usia, nomor telepon, status pasien, dengan metode tambah, ubah, hapus, dan cari.
pasien gini dengan kelas pasien dengan kelas pendaftaran memiliki relasi one-to-one, yang artinya satu pasien memproses satu pendaftaran. Lalu dari kelas pendaftaran memiliki relasi dengan pembayaran. Yang kelas pendaftaran ini berisi nomor daftar, kode petugas, kode poli, kode dokter, nomor pasien, tanggal, nomor antri, status dengan metode, tambah, simpan, dan cari. Relasinya dengan pembayaran yaitu one-to-one, artinya satu pendaftaran memiliki satu pembayaran yang isinya ID bayar, nomor daftar, total, bayar, kembali, dengan metode tambah, cetak, dan cari. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Ariska. Saya Dea Ariska Fitriani dengan NIM 1222-1227 ingin melanjutkan penjelasan tentang kelas diagram dari kelas Ela. Pada kelas dokter, yang berisi kode dokter, kode poli, nama dokter, SIP, tarif, nomor telepon, alamat, dengan metode tambah ubah hapus cari, memiliki relasi one-to-one pada kelas poliklinik yang berisi kode poli, nama poli, lantai, dengan metode tambah ubah hapus cari. Lalu, pada kelas poliklinik memiliki relasi one-to-one ke kelas tindakan yang berisi kode tindakan, nama tindakan, tarif, dengan metode tambah ubah hapus cari. Selanjutnya pada kelas dokter yang berisi kode dokter, kode poli, nama dokter, SIP, tarif, nomor telepon, alamat, dengan metode tambah ubah hapus cari, memiliki relasi one-to-one dengan membuat kelas rekam medis yang berisi ID periksa, nomor daftar, tanggal periksa, keluhan, diagnosa, dengan metode tambah ubah hapus cari, memiliki relasi one-to-one dengan menghasilkan kelas resep yang berisi ID resep, nomor daftar, kode obat, banyak, harga, subtotal, berapa, dan keterangan, dengan metode cetak dan cari. Pada kelas resep, memiliki relasi one-to-many dengan kelas obat yang berisi kode obat, nama obat, jumlah obat, jenis, satuan, harga modal, harga, tambah masuk, dan status, dengan metode tambah ubah hapus cari. Pada tampilan login, admin dan petugas harus mengisi username dan password yang sudah terdaftar untuk mengakses website. Pada tampilan dashboard, merupakan halaman depan website yang berisi informasi tentang Clinicare. Pada tampilan data petugas, menampilkan data yang berisi kode, nama, alamat, level para petugas di Clinicare ini. Pada tampilan tambah data petugas, admin dapat menambah data petugas dengan mengisi kode petugas, nama petugas, alamat petugas, username, password, verifikasi password, dan level admin petugas atau kasir itu. Lalu disimpan. Pada tampilan data dokter, menampilkan data yang berisi kode, nama, SIP, tarif, nomor telepon, dan alamat para dokter di Clinicare. Pada tampilan tambah data dokter, admin dapat menambah data dokter dengan mengisi form kode dokter, kode poli, nama dokter, nomor SIP, tarif, nomor telepon, dan alamat. Pada tampilan data poli, menampilkan daftar data poli yang berisi kode poli, nama poli, dan ruang. Tampilan tambah data poli, admin dapat menambah data poli dengan mengisi form poli yang berisi dari kode poli, nama poli, dan ruang. Pada tampilan data tindakan,
menampilkan macam-macam data tindakan yang berisi kode tindakan, nama tindakan, dan tarif. Pada tampilan tambah data tindakan, admin dapat menambah data tindakan dengan mengisi form tindakan yang berisi dari kode tindakan, nama tindakan, dan juga tarif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anindya. Saya Anindya Hasyalayarja dengan NIM 122220525 melanjutkan dari Dea Ariska. Selanjutnya ada tampil data pasien yang berisi nomor pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir, usia, dan nomor telepon. Selanjutnya ada tampil tambah data pasien. Di sini bisa menambah pasien baru dengan mengisi form nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, usia, dan nomor telepon pasien. Selanjutnya, ada tampil cetak kartu pasien. Selanjutnya ada tampil data obat. Di sini berisi kode obat, nama obat, jumlah, jenis, satuan, harga, dan tanggal masuk. Selanjutnya ada tampil tambah data obat. Di sini mengisi form kode obat, nama obat, jumlah obat, jenis obat, ada tablet, kaplet, dan kapsul. Satuan ada strip, ampul, botol, atau pieces. Harga awal, total harga, dan tanggal. Lanjut ada tampilan data pendaftaran. Menampilkan daftar data pasien yang berisi nomor daftar, kode petugas, kode poli, kode dokter, nomor pasien, tanggal, nomor antri, dan status. Selanjutnya tampilan form pendaftaran. Petugas menginput data pendaftaran pasien yang akan disimpan di form pasien dan kemudian mendapat nomor antrian. Selanjutnya tampilan data pembayaran. Di sini berisi nomor daftar, kode petugas, kode poli, kode dokter, nama pasien, status untuk mencetak di pendaftaran. Selanjutnya ada tampilan form data pendaftaran. Admin akan menginput dan menyimpan data transaksi pembayaran pasien. Selanjutnya ada tampilan cetak bukti pembayaran. Di sini akan menampilkan bukti cetak pembayaran pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riani Wulandari. Saya Riani Wulandari dengan NIM 12221412 akan melanjutkan penjelasan dari Anindya Hasya. Di sini ada tampilan rekam medis. Rekam medis ini sebagai gudang penyimpanan informasi mengenai status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh oleh pasien, yang berisi nomor daftar, kode petugas, kode poli, kode dokter, nama pasien, tanggal, nomor antri, dan statusnya. Setelah itu ada tampilan form pemeriksaan. Di sini admin dapat menginput data pasien untuk kemudian dicetak form rekam medisnya. Yang diinput itu ada nomor daftar, tanggal periksa, keluhan, diagnosa. Kemudian di form detailnya ada pilih tindakan, kemudian bisa disimpan dan kemudian bisa dicetak. Setelah itu ada tampilan data resep. Setelah pemeriksaan tadi, admin menginput resep. Ini merupakan tampilan sebelum resepnya diinput. Nah, ini tampilan form resepnya untuk menginput. Ada nomor daftar, kode obat, nama obat, harga obat, banyak obat, dan dosis obatnya. Setelah itu ini tampilan lembar resepnya setelah dicetak. Selanjutnya ada tampilan laporan petugas. Di sini admin dapat melihat dan mencari data petugas. Selanjutnya ada tampilan laporan dokter. Ada tampilan laporan poli juga. Di sini admin juga dapat melihat dan mencari data poli. Setelah itu ada tampilan laporan pasien. Di sini admin juga dapat melihat dan mencari data pasien. Selanjutnya ada tampilan laporan obat. Di sini admin juga dapat melihat dan mencari data obat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda. Adinda Gita Lestari dengan NIM 12221333. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Riani Wulandari. Di sini ada tampilan laporan obat keluar, di mana admin itu dapat menginput laporan data obat yang keluar untuk dicetak formnya. Jadi, sini itu ada mulai dari itu maksudnya adalah kita masukin tanggal, di mana
obat di mana mulai dari ini tuh memasuki tanggal obat keluar itu, kayak obat masuknya itu tanggal berapa, terus sampai tanggal berapa. Habis itu nanti submit, nanti dia keluarin laporan obat-obat yang sudah keluar di tanggal segitu sampai di tanggal segitu. Misal mulai obatnya itu masuknya di tanggal 2 bulan 12 2023, terus nanti sampainya dari tanggal 5 sampai 5 Desember 2023, itu nanti kita submit baru nanti dia keluar. Terus lanjut ada tampilan laporan pendaftaran. Sama kayak sebelumnya laporan obat keluar, di sini laporan pendaftaran itu kita lihat nih mulai darinya pendaftaran tuh dari kapan, bukan? Misalnya dia dari tanggal 30 November 2023, terus sampainya itu dia sampai tanggal 5 Desember 2023. Habis itu kita submit, nanti dia keluar data-data pasien yang sudah daftar. Next, di sini ada laporan pembayaran. Laporan pembayaran sama kurang lebihnya sama kayak pendaftaran. Kita di sini tuh menginput mulai dari admin gitu kan. Admin mulai menginput laporan pembayaran dalam rentang waktu tertentu untuk dicetak formnya. Sama kayak laporan pembayaran, misal dia bayar itu kan, kalau misal dari pendaftaran terus kita cek gitu kan, kita periksa, terus habis itu dia melakukan pembayaran. Nah, nanti tuh tanggal berapanya sampai di tanggal berapa nanti keluar pasien siapa saja yang sudah melakukan pembayaran atau yang yang sudah melakukan pembayaran. Next. Terus di sini ada tampilan laporan hasil rekam medis, di mana laporan hasil rekam medis ini itu ada nomor daftar, nomor pasien, poli, dokter, keluhan, diagnosa, tindakan, dan tanggal. Jadi kayak yang tadi saya bilang, rekam medis itu dia hasil laporan siapa aja nih gitu yang sudah daftar. Kayak salah di sini pasiennya ada Ani. Nah, Ani itu dia daftar di tanggal 3 bulan Desember 2023, itu dia daftar ke Poli Kebidanan dan Kandungan. Terus dokternya itu dokter Chelsea Angelina, keluhannya tuh mual, telat haid, dan mood swing. Ya, maksudnya itu kemungkinan bisa jadi hamil. Tuh, lanjut. Nah, di sini ada tampilan backup dan restore, di mana admin dan petugas itu dapat membackup data dan merestore data yang dibutuhkan. Jadi, backup ini adalah untuk menyimpan data yang sudah di input sebelumnya, tuh kita simpan semuanya, biar supaya kalau misalkan kita laptop atau segala macamnya itu hilang, jadi kayak dia tuh punya backup file ya. Terus kalau restore itu, dia kalau misalkan melakukan kesalahan nih dalam suatu codingan atau dalam suatu webnya, itu nanti bisa di restore ke tampilan sebelumnya. So, di sini dia ada tampilan pengaturan dan logout, di mana di admin, petugas, serta kasir itu dia bisa di pengaturan itu dia ada yang namanya password baru dan verifikasi password baru. Jadi kalau misalkan dia mau ganti password, itu bisa di pengaturan itu tinggal masukin password barunya apa sama verifikasinya. Setelah kita logout. Logout ini untuk tombol keluarnya petugas atau admin dari halaman website yang apabila diklik akan muncul notif seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atau saya akan mempraktekkan websitenya. Di sini saya akan akan mempraktekkan di websitenya. Yang pertama, kita akan memasuki ke halaman atau tampilan dari petugas, yaitu kita input dulu nama petugasnya. Di sini adalah Dea. Kita input username dan passwordnya, yaitu Dea dan passwordnya itu 123. Terus itu kita login. Setelah login, nanti di sini ada tampilan dashboard, di mana tampilan dashboardnya itu Clinicare adalah aplikasi back office penunjang pemeriksaan rawat jalan yang akan membantu proses
proses transaksi pada Clinicare, mulai dari pendaftaran sampai pembayaran, terus dilapori juga dengan laporan rekam medis, laporan obat masuk, obat keluar, pendaftaran dan laporan pembayaran. Tuh, dia di data master ini ada yang namanya pasien. Jadi di sini ada data pasien yang telah daftar. Tuh, terus habis itu dia ada transaksi juga, yaitu di transaksinya itu dia ada yang namanya pendaftaran. Jadi kalau misalkan ada pasien yang mau daftar, itu bagian petugas yang menginput pendaftaran. Habis itu di sini ada laporan juga, di mana laporan ini ada laporan pasien, terus ada laporan pendaftaran, siapa aja yang kira-kira udah daftar nih, terus ada rekam medis gitu. Nah, untuk itunya kita lanjut ke pendaftaran. Untuk prakteknya kita melakukan, anggap ada pasien yang ingin mendaftar, ada nomor daftar, tanggal, habis itu kita pilih poli gitu kan, pilih poli. Di sini dia ada poli gigi, umum, dan kebidanan dan kandungan. Ini kita pilih ke poli umum, habis itu kita pilih dokter. Nah, di sini dokter itu ada dua, di dokter umum itu ada dua, yaitu Benson Obehart dan Mulyanto. Kita pilih yang bebas ya, ini mau pilih yang mana, Benson Obehart bisa. Terus nanti di sini dia ada antrian 1. Itu kita klik nih. Dia termasuk pasien baru atau pasien lama. Kalau dia pasien baru, nanti dia akan keluar nomor pasien baru. Terus habis itu, kalau dia pasien lama, kita tinggal pilih pasien dari pasien yang sebelumnya. Nah, di sini ada pasien Dina, Farhan, terus Ani, Vivi, Ervan. Nah, kita pilih aja ke pasien baru. Pasien baru, nama pasiennya siapa, kita input menjadi Ika, anggap saja. Terus kita pilih jenis kelamin. Jenis kelamin itu adalah perempuan. Terus kita pilih alamatnya. Itu ini misal. Terus kita input tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya ini bebas ya, hitungan mau input tanggal berapa. Terus itu kita input di segini. Nah, di sini usianya langsung kelihatan dia berusia umur berapa. Terus kita masukin nomor telepon. Kita masukin nomor telepon. Setelah udah, nanti status pasiennya itu adalah baru kita simpan pendaftaran. Nah, kalau sudah begini, pendaftaran berhasil kan berarti dia ada yang namanya status nih. Statusnya dia itu masih proses. Statusnya dia masih proses tuh berarti nanti kita langsung lanjut ke admin, karena admin itu dia bisa menginput pemeriksaan serta resep obat. Terus untuk data pasien yang tadi kita sudah daftarin, nah dia tuh masuk ke sini gitu. Terus kalau untuk pendaftaran kita input saja dia dari tanggal berapa nih, misal 30 sampai 2023, terus 5/12/2023. Sakit deh. Nah, keluar siapa aja yang daftar di tanggal 30 November 2023 sampai di 5 Desember 2023. Di situ kita ke laporan rekam medis. Nah, laporan rekam medis ini tuh kayak Ani, Dina, Farhan, Vivi, Ervan. Nah, kenapa tadi Vika nggak masuk? Dikarenakan Vika itu belum diperiksa atau belum ada yang namanya rekam medis. Nah, itu. Oke. Untuk petugas segini, lanjut ke admin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tampilan dari admin. Itu sama kayak tadi, kita login dulu, kita masukin username dan passwordnya. Setelah sudah, kita login. Nah, login tuh di sini dia ada yang namanya dashboard. Dashboard kurang lebih dia sama kayak tugas, cuma bedanya adalah admin itu lebih banyak penjelasannya. Itu di sini dia ada data masternya itu ada petugas. Nah, di mana petugasnya ada 3, yaitu Adinda sebagai admin, terus dia sebagai petugas yang menginput tadi, yang input pendaftaran, terus Graciela ini sebagai kasir atau yang melakukan yang menginput pembayaran pasien. Terus habis itu ada dokter. Di sini kita ada 5 dokter, di mana 2 dokter
poli gigi, 2 dokter poli umum, dan satu dokter poli kebidanan dan kandungan. Nah, di daftar dokter ini dia ada itunya, ada kode dokter, nama dokter, SIP. SIP itu adalah surat izin praktek. Terus ada tarifnya, nomor teleponnya, alamat, dan aksi. Aksi itu dia kayak misalnya emang ada salah input nih, atau salah input nomor, atau dari tarifnya, nomor telepon segala macam itu bisa diubah dan dihapus. Nah, di sini untuk tambah data, nah untuk tambah dokter ini dia ada kode dokter, kode polinya tuh apa? Ini seperti ini. Saya dia poli gigi, mas nama dokter. Habis itu eh, nomor izin prakteknya itu berapa? Kita input, terus ditarif. Tarifnya dia itu berapa? Sekali praktek atau sekali satu satu pasien tuh dia tarifnya berapa? Terus nomor telepon dan alamatnya. Setelah itu dia ada poli. Nah, di sini kita menggunakan kita ada 3 poli, yaitu poli gigi, umum, kebidanan, dan kandungan. Di data poli itu ada kode poli, ada nama poli, dan ruangan. Untuk poli gigi itu dia ada di ruangan 2, umum itu di ruangan 1, dan kebidanan kandungan itu dia ada di ruangan 3. Untuk tambah data juga sama, kita bisa ini nih mudet di nama polinya tuh nama poli apa. Tuh, nanti kita input sendiri. Saya poli jantung. Nanti di sini ruangannya kita pilih dia mau di ruangan berapa. Terus kita simpan poli. Nah, dia ada 4. Ada jadi ada 4 poli. Tuh. Terus ada tindakan. Di sini kita ada beberapa tindakan, yaitu ada sekitar 7 tindakan yang sudah kita bikin, di mana ada hacking, persalinan, USG, rawat inap, cabut gigi, tambal gigi. Berarti di sini dia juga bisa nih tambah tindakan. Kalau misalnya memang kita mau menambahkan tindakan, kita bisa input nama tindakannya itu apa. Terus tarifnya berapa untuk tindakan tersebut. Habis itu nanti kita simpan gitu. Terus eh ada pasien. Nah, pasien juga sama. Untuk data pasien itu dia apa namanya? Ini data pasien yang setelah daftar sebelumnya, itu dia masuk ke data pasien. Tapi kita juga nanti di sini bisa menambahkan data pasiennya, kayak nomor pasiennya berapa, nomor pasien, jenis kelamin, terus alamat pasien, tanggal lahir, usia, nomor telepon. Tuh. Terus next kita ada obat. Nah, di sini ada beberapa obat. Eh, di obat ini ada kode obat, nama obat, jumlah, jenis. Jenis itu kayak misalnya obat itu jenisnya apa sih gitu, tablet, kapsul kah, cair kah, atau kaplet gitu. Untuk satuannya dia dalam bentuk strip kah, atau dalam bentuk itu hanya botol kah. Gitu. Terus harganya juga kita apa namanya? Kita input gitu kan. Terus ada tanggal masuk obatnya gitu. Terus tuh dia ada tambah obat. Jadi kayak kita tuh bisa input loh gitu loh. Obat apa yang mau kita masukin? Di sini ada nama obatnya, terus ada jumlah obatnya, terus kita di sini bisa pilih nih tuh, pilih jenisnya tuh ada tablet, kapsul, cair. Itu kita juga bisa pilih satuannya dia mau strip, ampul, botol atau pieces. Nah, kita input nih harga awalnya, kita mau jual harga awalnya berapa? Tahu harga modal berapa? Misal harga modal berapa, nanti di sini jadi ada harga apa namanya, ada harga jualnya gitu. Nanti di sini ada tanggalnya, kayak kita masukin dia obat masuk itu tanggal berapa gitu, baru nanti kita simpan. Terus kita lanjut ke transaksi. Nah, transaksi ini tuh dia ada pendaftaran. Nah, jadi kan ada pendaftaran tuh di petugas ya. Di petugas tuh dia tadi sudah menginputkan yang namanya PIKA. PIKA tuh tadi dia udah, nah ini prosesnya statusnya masih proses gitu. Nanti lanjut ke yang medis. Terus itu di pembayaran juga sama. Kalau misalkan
tadi si Vika ini sudah direkam medis itu atau sudah diperiksa dan dikasih resep, itu nanti dia ke tambah data gitu loh. Kayak bisa ditambah lah gitu loh. Kayak nanti pas kita tambah, ini kita tambah, terus pilih data. Nanti di sini dia keluar yang namanya Vika. Karena Vika sudah diperiksa dan dikasih resep. So, tapi ini nanti saya akan menjelaskan di bagian eh, kasir. Itu lanjut ke rekam medis. Rekam medis ini itu adalah pemeriksaan. Pemeriksaan itu eh, tadi kan ada di petugas itu sudah mendaftarkan pasien yang bernama Vika. Nah, di sini statusnya kan masih proses. Nah, kita tinggal pilih periksa. Kita pilih periksa, nanti dia di sini ada keluhan. Kayak keluhannya tuh apa sih gitu loh. Buat biar tahu nih gitu. Dia masuknya dia sakit apa gitu loh. Terus diagnosanya tuh apa. Tuh. Kayak di sini misalkan dia tadi Vika itu dia milih di poli kedua. Poli kedua itu adalah umum. Nah, kita kita ituin aja keluhannya misalkan sakit perut, sakit perut, mual, kembung dan sendawa. Diagnosanya itu kita bisa bilang mah. Nah, untuk tindakan kalau dia nggak parah banget, kalau dia parah ya mungkin bisa sambil dirawat inap. Jadi kita di sini bisa pilih nih tindakan apa yang mau dihituin, misalnya hacking atau dia rawat inap. Nanti kalau misalnya dia rawat inap, kita simpan sama tindakan nanti dia keluar di sini. Simpan pemeriksaan. Disimpan pemeriksaan begini, dia langsung lanjut ke resep. Di mana resep ini tuh dia untuk mengasih resep untuk pasiennya. Nah, kita kita periksa atau kita tambahin resep. Habis itu di sini ada kode obat, nama obat, harga obat, banyak obat, berapa kali minum seharinya, dan pilihnya itu adalah sesudah makan atau sebelum makan. Oke, kita tambah obat, kita pilih, kita cari obat untuk mah itu apa ya? Kita cari ke lanjut kedua. Nah, obat untuk mah itu adalah Promak. Nah, nanti di sini kita lihat nih, oh harga Promak. Ini kan dari kode obatnya apa, terus nama obatnya tuh Promak, terus harganya tuh 12.000. Nah, banyak itu tuh tergantung kita mau ngasih berapa, kebanyakan itu sesuai kebutuhan. Misalkan kita kita kasih 3 kapsul itulah, kita kasih 3 strip. Itu berapa kali minumnya? Misalkan obat promah itu bisa 3 kali atau 2 kali sehari. Nah, sesudah makan. Sesudah itu kita input atau kita submit. Nah, nanti di sini dia keluar totalnya berapa. Di situ kita simpan. Nah, setelah disimpan nanti dia keluar yang namanya eh, apa namanya lembar resep. Nah, untuk pembayaran itu seharusnya akan dijelaskan oleh kasir. Terus habis itu di sini dia ada yang namanya petugas di laporan. Nah, siapa aja nih laporan petugasnya? Di sini ada Dinda, dia Graciela. Terus data dokternya juga sama, atau laporan dokter itu ada Ririn, Benson Oberhart. Nah, di aksi ini kita bisa lihat siapa aja sih yang daftar ke dokter Ririn, siapa aja nih, 1 orang. Terus kita lihat juga di dokter Benson. Dokter Benson tuh ada 2 orang, Ervan dan Vika. Jadi kayak kita tuh di sini tuh bisa di laporan dokter itu kita bisa melihat detail-detail pasien siapa yang sudah ditangani oleh dokter tersebut. Terus ada ada laporan polinya tuh ada berapa? Ada 4. Di situ ada data obat atau laporan obat apa aja nih yang ada gitu loh. Terus batu kan, terus itu obat keluar. Di sini kayak dia bisa mulai dari tanggal berapa gitu obatnya masuk, terus sampai tanggal berapa. Ini kita coba input dari tanggal 12 2023 sampai 05 12 2000 2023. Di situ kita submit. Submit itu keluar deh
data-data obatnya itu apa aja. Tuh, obat yang keluar tuh ada aspirin, terus jumlah obatnya 12, aspirin 9. Terus nanti di sini ada ketahuan total total pengeluaran atau total pendapatan dari obat ini itu berapa. Tuh. Terus itu ada data pendaftaran. Kalau laporan pendaftaran kita input dari tanggal 30/11/2023 sampai sekarang tanggal 05/12/2023. Habis itu kita submit. Submit nanti kelihatan deh siapa aja sih yang udah daftar atau yang melakukan pendaftaran gitu. Nah, di sini. Ini siapa aja yang udah daftar tuh dari yang sudah daftar dari tanggal 30/5 Desember. Situ pembayaran kita input dari tanggal 30 November 2023 sampai di tanggal 05 03 12/2023 kita submit. Nah, nanti dia keluar siapa aja yang sudah melakukan pembayaran kayak dari poli mana nih gitu yang sudah melakukan pembayaran atau total dari seluruh poli. Kayak di sini poli gigi itu tarifnya tuh 50.000, totalnya itu adalah 305.000, bayarnya juga sama. Terus eh, untuk gigi juga lagi di tanggal 3 itu 294.500. Terus di umum juga sama, kebidanan dan kandungan juga sama. Jadi total keseluruhan itu adalah 1.330.500. Situ ke laporan rekam medis. Nah, laporan rekam medis ini adalah laporan hasil pasien yang sudah diperiksa atau yang sudah dapat pasien yang sudah diperiksa. Terus backup juga sama, lanjutnya ke backup dan restore. Backup ini untuk membackup data-data yang sesudah di input. Jadi kayak misalkan kita mau pindahin atau kita mau ngapus sesuatu atau backup itu untuk cadangan gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba data kapus itu kita bisa membackup gitu loh. Terus kalau restore itu bisa mengembalikan ke setelan sebelumnya tuh yang sudah diedit. Situ ada pengaturan juga, pengaturan sama itu dia adalah password gitu. Jadi kayak misalnya kita mau ganti password, jadi di sini kita input passwordnya siapa apa gitu kan, terus verifikasi password sama nanti baru submit. Terus kita logout untuk ke halaman kasir. Saya dan Wulandari akan melanjutkan penjelasan dari Adinda. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dari petugas kasir. Di sini masukkan username dan password yang tersimpan. Di sini ada tampilan dashboard. Ini sama seperti dari admin. Terus selanjutnya ada master. Di sini petugas kasir bisa melihat data obat. Selanjutnya transaksi pembayaran. Ini contoh tambah datanya. Nah, ini ada tampilan setelah kita tambah data. Ini pilih data pasien yang tersimpan, yaitu Vika. Kemudian akan tampil biaya tindakan dan biaya resepnya. Kemudian di form pembayaran, ini ada total dari biaya tindakannya, 567.500. Kemudian di sini masukkan nominalnya. Contohnya, jika pembayarannya kurang, jika pembayarannya kurang, ini akan muncul pop up jumlah uang bayar kurang. Lalu, ini jika sesuai dengan nominalnya, 267.500. Kemudian disimpan. Ini akan keluar cetakan atau print dari transaksi pembayarannya. Kemudian di bagian medis, ini ada rekam medis. Kemudian bisa melihat resep juga. Selanjutnya di laporan, bisa melihat laporan obat,
kemudian laporan obat keluar, dan laporan pembayaran. Selanjutnya, petugas juga bisa membackup dan merestore database. Selanjutnya, simpulan dari proyek ini, Clinicare menerapkan user-centered design, yaitu sistem informasi poliklinik berbasis web yang dapat memudahkan petugas maupun dokter dalam melihat formulir pasien, menyimpan hasil scan formulir rekam medis sebelum dimusnahkan, dapat menampilkan formulir hasil scan yang telah diupload, dan dapat mempermudah dalam melakukan transaksi pengobatan serta rekam medis pasien rawat jalan secara cepat dan relevan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.